Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, tetap semangat, selalu kurangi sambat ya, mantap jiwa. Oke, ingat ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap juga mengalami kenaikan ya 1%. Untuk Bitcoin dominance ada penurunan sekitar 0,2 sampai 0,3%. Untuk fear and greed-nya masih sama di level 70. Dan selamat bulan baru teman-teman, dan selamat di akhir tahun ya. Selamat tanggal 1 Desember. Semoga ini bukan sell off Desember untuk kripto ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini, untuk kinerja daripada Bitcoin cukup positif ya. Per video ini dibuat, dia mengalami kenaikan 0,48%, hampir menyentuh ke level 38.000. Semoga saja dia segera menyentuh di level 38.000 teman-teman. Kayaknya level tersebut adalah level keramat ya. Ketika Bitcoin mampu ngejebol tersebut ya, ia tidak menutup kemungkinan harganya bisa up sampai 45 bahkan 47 ribuan lah ya. Kalau kita lihat untuk kinerja altcoin cukup positif kali ini teman-teman, di pagi hari ini cukup positif ya, kalau kita lihat bersama-sama. Nah, akan tetapi di sini ada sedikit informasi nih tentang Shiba Inu teman-teman ya. Mungkin cara ini ya bisa kita tiru gitu teman-teman, untuk mendapatkan income atau untuk mendapatkan keuntungan dari Shiba Inu. Tapi syaratnya cuma satu, tentunya kalian harus ada modal walaupun sedikit teman-teman. Tetap utamakan disclaimer ya, do your own research, karena segala sesuatu itu bisa terjadi di kripto gitu teman-teman. Bisa naik ribuan persen, bisa turun ribuan persen juga dalam hitungan menit gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP-nya teman-teman ya. Nah, informasi yang pertama teman-teman, di mana ada sekitar 300 miliar Shiba Inu diterima oleh paus anonim. Siapa itu? Oke. Ya kita nggak ada tahu, namanya anonim ya teman-teman, nggak ada yang tahu gitu ya. Oke. Jadi seekor paus ini teman-teman ya, dia mengakumulasi 300 miliar Shiba Inu. Ini nggak main-main ya, 300 miliar loh ya. Token dalam jumlah besar masuk ke dompet yang tidak berlabel, dan ini tentu saja bukan batch terakhir ya. Jadi di sini kalau kita lihat, sebanyak 300 miliar token Shiba Inu telah ditransfer ke dompet anonim. Transaksi yang berasal dari pertukaran mata uang kripto Binance ya. Ini menimbulkan pertanyaan, siapa di balik gerakan besar ikan paus ini? Oke, nah kita pahami lagi lebih dalam ya. Dan di sini pun teman-teman kalau kita lihat untuk transaksinya ada gitu ya, record trackingnya lah ya, kita lihat di sini teman-teman ya. Di mana di sini ada sekitar 313 billion teman-teman yang ditransfer ya kan. Dan kalau kita lihat bersama-sama, mengingat besarnya transfer tersebut, penerimanya dapat berupa entitas dengan pengaruh besar yang besar. Oke ya. Jadi menurut artikel ini teman-teman, penerima atau paus ini adalah dari sesuatu dari entitas besar yang memiliki pengaruh besar juga terhadap kripto, terutama di Shiba, karena mereka mengambil Shiba ya. Nah, mungkin investor institusi ini atau entitas kripto berskala besar yang memposisikan dirinya di pasar CoinMem. Dompet yang dimaksud ya sekarang diisi dengan masuknya Shiba, telah aktif dengan pola akuisisi skala besar dari Binance selama beberapa minggu terakhir. Pola ini menunjukkan akumulasi strategis, mungkin untuk penyediaan likuiditas, investasi, atau bahkan persiapan untuk pembakaran token lebih lanjut yang dapat berdampak pada nilai koin. Mantap jiwa ya. Dan selain aktivitas tradisional analisis, technical grafik harga Shiba Inu menawarkan wawasan tentang potensi pergerakan pasar. Nah, grafik tersebut menampilkan formasi segitiga menurun dengan harga baru-baru ini menembus di bawah garis tren bawah, menunjukkan proses bearish. Kerusakan teknis ini dapat menyebabkan depresi harga lebih lanjut jika pola ini terus berlanjut. Nah, jadi memang seperti ini ya dunia kripto teman-teman. Orang yang berharap kaya instan, ya lebih baik kalian kalau menurut di banyak lah ya bang, token yang bisa memberikan cuan dalam waktu dekat seperti apa bang? Saya mau
investasi sekian jadi sekian, itu seperti apa ya, saya nggak ada yang tahu teman-teman ya, nggak ada yang tahu token mana yang akan ngepam duluan ya kan, token mana yang akan to the moon duluan gitu, nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu ya subscriber saya nggak ada yang sangkut, saya pun nggak akan sangkut gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian tanya yang bisa cuan instan hitungan menit bahkan hitungan hari, ya kalian cari early ya, early crypto gitu teman-teman. Dalam artian early ya dia baru rilis tapi resiko sangat besar gitu teman-teman. Bisa dia memberikan income yang tadinya modal 100.000 bisa jadi 50 juta, bisa jadi 100 juta. Itu kalau kalian bener-bener nemu koin early yang memang berpotensi. Tapi kalau kalian nemunya koin rungkat ya udah hilang gitu teman-teman. Jadi sesuatu yang didapatkan dengan hasil besar pasti resikonya juga besar ya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, ketika kalian ingin cari aman ya udah kalian beli yang memang udah terlisting di dalam suatu bursa. Minimal itu ya 5 sampai 6 bursa lah yang udah melisting. Itu kemungkinan besar sedikit lebih tenang lah kita beli gitu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya seperti itu ya saya angkat tangan. Ya solusi saya kalian cari di DEX ya. Kalian cari token early, kalian cari di token sniffer gitu teman-teman. Cari yang memang early banget baru lahir, market cap kecil ya. Kemungkinan kalau kalian beruntung itu bisa meledak. Kalau kalian nggak beruntung ya bisa scam, itu resikonya ya. Nah, kembali lagi ke SHIBA teman-teman. Apakah SHIBA masih layak untuk kita hold? Ya tentunya kalau menurut saya pribadi, menurut pola pandang saya ya kan, opini saya teman-teman ya. Karena setiap orang itu memiliki opininya masing-masing. Jadi berbeda opini itu hal wajar karena kita di sini itu berjuta-juta orang ya yang memiliki persepsi berbeda. Nah, kalau menurut saya pribadi, apakah SHIBA masih ada potensi? Masih ada, teman-teman. Kalau menurut saya masih ada potensi untuk mengalami pumping kembali, masih ada. Kenapa? Karena gini, secara logika ya. Saat ini tim daripada Shiba Inu sedang bernegosiasi lah intinya, sedang ngobrolin tentang integrasi Shibarium ke dalam bursa teratas, ya ke jajaran bursa teratas. Oke. Yang kedua, Shibarium ini belum terintegrasi di banyak DEX gitu teman-teman. Kalian tahu lah ketika Shibarium ini terintegrasi di banyak DEX kayak Ethereum, kayak Binance Smart Chain gitu teman-teman, dia terintegrasi di banyak DEX, oke, di banyak bursa juga. Apa manfaatnya, apa untungnya ketika suatu blockchain melahirkan token-token baru dan token-token baru tersebut bisa masuk ke dalam exchange ya teman-teman, bisa masuk ke dalam pertukaran atau di DEX ya. Itu akan bagus untuk kesehatan blockchain tersebut, karena nilai transaksi di dalam blockchain tersebut pasti akan meningkat gitu ya. Itu nilai positifnya. Nah, sedangkan Shibarium ini teman-teman, dia mengambil keuntungan daripada transaksi tersebut untuk dijual. 70% dari biaya dasar Shibarium akan digunakan membeli Shiba lah, gampangannya seperti itu, buyback Shiba lalu di burn gitu teman-teman. Nah, jadi itu suatu keuntungan karena Shibarium memang diciptakan ada dua faktor. Pertama, untuk mengatasi kekurangan yang terjadi di layer satunya. Yang kedua adalah untuk membantu segi pengurangan supply daripada Shiba Inu. Nah, jadi kita lihat saja perkembangannya nanti seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, potensi masih ada sebelum dia terintegrasi di banyak bursa, sebelum dia terintegrasi di banyak DEX, sebelum Shibarium mampu dijajarkan ya, atau mendirikan banyak dApps. Ini potensinya masih ada teman-teman ya. Jadi buat kalian semua tetap semangat, selalu kurangi sambat, dan salam cuan.